Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Qala Allahu fi muhkami kitabihi wa sadaqallahul aliyyul azim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Bulan suci Ramadan adalah bulan santunan dan berbagi kenikmatan kepada kaum du'afa. Dalam bulan suci Ramadan, Allah menjanjikan pahala besar bagi orang yang memberikan santunan dan berbagi kenikmatan kepada orang-orang yang membutuhkan. Secara umum, Islam memiliki kepedulian yang sangat besar kepada ibadah-ibadah sosial, membantu menyelesaikan kebutuhan seorang mukmin adalah bagian dari ibadah sosial tersebut. Allah telah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang memiliki kepedulian dan kepekaan untuk membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan, untuk menyelesaikan hajat-hajatnya, menutupi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam salah satu sabdanya, Al-Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam berkata, "Man qadha li akhihil muslimi hajatan kana kaman khadamallaha ta'ala umrahu." Siapa yang memenuhi sebuah hajat, kebutuhan saudara muslimnya, seakan ia telah berkhidmat untuk Allah sepanjang hidupnya. Sebuah pahala yang sangat luar biasa. Sekedar memberikan bantuan agar saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan itu bisa menutupi kebutuhannya, Allah menghitung perbuatan itu sebagai seakan kita berkhidmat kepada Allah sepanjang umur kita. Dalam salah satu wasiat penting Al-Imam Al-Khumaini rahmatullah alaih, beliau berpesan demikian, hendaknya saudara-saudaraku yang mulia menyiapkan dirinya untuk berkhidmat kepada Islam dan berkhidmat kepada rakyat yang terhalang dari mendapatkan hak-haknya. Hendaknya ia menguatkan tekadnya untuk membantu hamba-hamba Allah yang mana ia pada hakikatnya adalah khidmat untuk Allah. Wasiat Al-Imam Al-Khumaini rahmatullah alaih adalah ruh dari apa yang disabdakan oleh Al-Imam As-Sadiq alaihi salam. Memberikan bantuan kepada seorang muslim, kepada hamba Allah, itu artinya kita sedang berkhidmat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Islam bercita-cita membangun sebuah masyarakat yang guyup, masyarakat yang gotong royong dalam menyelesaikan semua urusan mereka, saling membantu. Demikianlah Islam menginginkan sebuah masyarakat yang memiliki kepedulian, sehingga anggota masyarakat tersebut satu dengan yang lainnya saling membantu. Dalam salah satu riwayat, Abu Basir radhiyallahu an menukil sabda Imam As-Sadiq alaihi salam, di mana beliau berkata, "Al-mu'min akhul mu'mini kal jasadil wahid." Seorang mukmin adalah saudara mukmin yang lainnya. Keduanya bagaikan satu jasad. Inishtaka syai'an minhu wajada alama dzalika fi sairi jasadih. Jika ia mengeluhkan satu bagian dari anggotanya, maka rasa sakit itu ia temukan, ia rasakan di seluruh jasadnya.
wa arwahuhuma min ruhin wahidah. Ruh keduanya adalah dari ruh yang satu. Wa inna ruhal mu'min la ashaddu ittisalan bi ruhillah min ittisali syu'a'is syamsi biha. Dan sesungguhnya ruh seorang mukmin lebih menyatu dengan ruh Allah daripada menyatunya cahaya dengan matahari yang menjadi sumber cahaya itu. Demikian Al-Imam As-Shadiq menggambarkan bahwa seorang mukmin adalah saudara mukmin yang lainnya. Bahkan mereka adalah dari ruh yang sama. Riwayat-riwayat dari Nabi, riwayat-riwayat dari para imam suci Ahlul Bait telah menjelaskan besarnya keutamaan membantu hamba-hamba Allah yang membutuhkan. Utamanya adalah hamba mukmin, hamba muslim yang membutuhkan bantuan kita. Ada sebuah riwayat yang sangat menarik untuk kita simak dan kita perhatikan. Riwayat dari Husain ibn Nu'aim As-Sahaf. Ia berkata, Abu Abdillah As-Shadiq alaihissalam bersabda kepadanya, "Hai Husain, apakah engkau mencintai saudara-saudaramu?" Aku, kata Husain, menjawab, "Tentu wahai tuanku." Kemudian beliau melanjutkan pertanyaan itu, "Engkau memberi manfaat kepada kaum fakir di antara mereka?" Pertanyaan kedua, Imam Ja'far ingin mengatakan, "Apakah engkau yang telah mengaku mencintai saudara-saudaramu, engkau wujudkan kecintaanmu dengan memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh kaum fakir di antara mereka?" Maka aku berkata, kata Husain bin Nu'aim As-Sahaf, "Iya." Kemudian Al-Imam melanjutkan, "Ketahuilah, sesungguhnya wajib atasmu mencintai orang yang dicintai Allah." Ini dasar awal kewajiban kita mencintai orang mukmin adalah karena orang mukmin adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam melanjutkan, "Demi Allah, ketahuilah engkau tidak memberikan manfaat kepada seseorang pun sehingga terlebih dahulu engkau mencintainya. Apakah engkau mengundang mereka ke rumahmu?" Kata Imam Ja'far bertanya kepada sahabatnya. Husain kemudian menjawab, "Iya. Aku tidak makan kecuali bersamaku ada 2 atau 3 orang dari sahabat-sahabatku. Terkadang lebih, terkadang kurang dari jumlah itu. Aku tidak pernah makan sendirian kecuali aku juga mengundang saudara-saudaraku." Maka Imam As-Shadiq alaihissalam ingin menanamkan sebuah kesadaran bahwa seorang mukmin adalah hamba mulia dan tidak sepatutnya bagi seorang yang telah melakukan kebaikan kepada orang mukmin merasa bahwa dia telah menanam jasa. Namun dia harus meyakini bahwa apa yang ia lakukan, kebaikan yang dia berikan kepada saudaranya yang mukmin justru membawa kebaikan yang berlipat ganda dibanding apa yang ia berikan kepada saudara mukminnya. Al-Imam As-Shadiq kemudian melanjutkan, "Ketahuilah bahwa jasa mereka atasmu lebih besar dari jasamu atas mereka." Apa yang kamu berikan untuk mereka? Mengajak mereka makan bersama, memberikan santunan. Jangan sekali-kali kamu menganggap bahwa itu adalah jasa besar kamu untuk mereka. Namun justru jasa mereka yang mau menerima kebaikanmu itu lebih besar dari jasa pemberianmu tersebut. Tentu sebuah pernyataan yang mengundang keterheranan Husain bin Nu'aim As-Sahaf, sehingga beliau kemudian bertanya, "Semoga aku dijadikan tebusan bagi keselamatanmu, wahai tuanku, wahai Imam Ja'far." Bagaimana yang demikian? Aku memberi makan mereka dari makananku, aku mempersilakan mereka masuk ke rumahku, tetapi jasa mereka lebih besar atasku. Bagaimana yang demikian, wahai Imam? Maka kemudian Al-Imam As-Shadiq alaihissalam menjelaskan, "Iya, jasa mereka lebih besar dari jasamu. Mereka masuk ke rumahmu dengan membawa maghfirah, ampunan untukmu dan untuk keluargamu. Dan mereka keluar dari rumahmu, keluar dengan membawa pergi dosa-dosamu dan dosa keluargamu." Inilah yang menjadikan bahwa jasa mereka
lebih besar dari jasa kita yang telah memberikan santunan, memberikan makanan, hidangan yang istimewa bagi saudara-saudara kita yang mukmin. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan, ketika kita telah mengusahakan untuk membantu saudara kita, namun upaya kita, usaha kita untuk membantu dan menyelesaikan hajatnya tidak berhasil, itu pun Allah catat untuk kita sebagai amal perbuatan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap Allah akan memberikan pahala karena niat kita untuk menyelesaikan, walaupun kemudian kita gagal setelah kita upayakan untuk menyelesaikannya. Ada riwayat juga yang ingin mengatakan bahwa kenapa pahala itu besar bagi yang telah membuat bahagia, yang telah membuat gembira, yang telah menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Kenapa demikian? Nabi SAW bersabda, "Man sarra mu'minan faqad sarrani, wa man sarrani faqad sarrallah." Barang siapa yang membuat gembira seorang mukmin, berarti ia benar-benar telah membuatku gembira, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang membuatku gembira, berarti ia benar-benar telah membuat Allah bergembira. Lalu apa bayangan kita? Pahala yang Allah akan siapkan bagi kita yang membuat bahagia, yang membuat gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu pahala yang sangat luar biasa. Sehingga ini menjadi motivasi bagi kita untuk selalu membuat gembira saudara mukmin kita yang sedang kesusahan dan membutuhkan bantuan, kita bantu. Yang sedang kesusahan membutuhkan kalimat-kalimat menghibur agar jiwanya menjadi tenang, kita lakukan yang demikian. Itu membuat seorang mukmin bergembira, dan apabila kita membuat hati seorang mukmin bergembira, kita telah membuat gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita membuat gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah membuat gembira Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Shadiq ingin menepis pikiran yang mungkin terlintas dalam benak sebagian kita, bahwa ketika kita melakukan kebaikan, sebenarnya yang akan merasa bahagia dan bergembira dengan kebaikan kita hanya si penerima kebaikan. Namun Al-Imam As-Shadiq menegaskan sabda kakek beliau, "Man sarra mu'minan faqad sarrani, wa man sarrani faqad sarrallah," dipertegas oleh Al-Imam As-Shadiq dengan sabda beliau, "La yara ahadukum idza adkhala ala mu'minin sururan annahu alaihi adkhalahu faqat, bal wallahi alaina, bal ala Rasulillah." Demikian Al-Imam As-Shadiq alaihissalam menegaskan kepada kita, hendaknya seorang dari kalian tidak menganggap apabila ia telah membuat gembira hati seorang mukmin, bahwa ia hanya membuat gembira si mukmin itu seorang. Tetapi demi Allah, Al-Imam Ja'far bersumpah, demi Allah ia telah membuat gembira kami Ahlul Bait, dan demi Allah bahkan dia telah membuat gembira hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah wujud sempurna rahmat Allah. Ahlul Bait adalah wujud sempurna rahmat Allah. Sehingga ketika ada seorang mukmin membuat gembira hati saudaranya, itu berarti telah membuat gembira Ahlul Bait dan membuat gembira hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu catatan yang harus kita perhatikan. Mungkin sebagian menganggap bahwa al-ihsan itu adalah memberikan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan, terlepas dari etika-etika yang harus diperhatikan. Seakan ketika telah memberikan santunan, ihsan itu telah dia lakukan. Namun Islam memberikan penekanan bahwa ihsan yang kita berikan, sedekah yang kita salurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, pada hakikatnya harus kita lakukan dengan mengindahkan sederetan etika yang
menjadi bukti bahwa kita benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang harus menjadi motivasi kita, semata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, semata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semata ingin mencabut rasa cinta dunia dari jiwa kita dengan berbagi kenikmatan kepada orang-orang yang membutuhkan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para imam suci Ahlul Bait telah memberikan arahan kepada kita agar santunan yang kita berikan, perbuatan baik yang kita alamatkan kepada saudara-saudara kita benar-benar memberikan hasil yang maksimal, baik untuk diri kita maupun untuk si penerima. Ada 3 arahan paling tidak yang ingin saya sampaikan dari riwayat Al-Imam Musa Al-Kadhim alaihissalam, yang itu penting artinya bagi kesempurnaan kebaikan yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita. Yang pertama, menganggapnya kecil. Yang kedua, menyegerakan. Dan yang ketiga, merahasiakan. Al-Imam Musa Al-Kadhim alaihissalam pernah bersabda demikian, was-sani'atu la tatimmu sani'atan 'indal mu'mini li sahibiha illa bi thalathati asya. Kebaikan, bantuan, santunan untuk seorang mukmin tidak akan sempurna sebagai kebaikan bagi pelakunya kecuali disertai dengan 3 perkara. Apa 3 hal tersebut? Al-Imam Musa Al-Kadhim alaihissalam melanjutkan, tasghiriha wa satriha wa ta'jiliha. Menganggapnya kecil, merahasiakannya dan menyegerakannya. Kenapa demikian? Kenapa perbuatan baik kita harus kita sertai dengan 3 perkara tersebut? Beliau menjelaskan, faman saghara as-sani'ata 'indal mu'min faqad 'azzama akhahu wa man 'azzama as-sani'ata 'indah faqad saghara akhahu. Ini rahasia yang pertama. Barang siapa menganggap kecil kebaikan yang ia lakukan kepada saudaranya yang mukmin, berarti ia telah mengagungkan dan memuliakan saudara mukminnya. Dan barang siapa yang menganggapnya besar, apa yang ia berikan kepada saudaranya mukmin itu besar, walaupun boleh jadi secara nominal, secara materi adalah sesuatu yang besar dan berharga, namun apabila ia menganggap apa yang ia berikan itu sebagai sesuatu yang besar, berarti ia telah menghinakan, berarti ia telah menyepelekan saudaranya yang mukmin. Ini yang pertama. Kemudian beliau melanjutkan, waman katama ma aulahu min sani'atin faqad karrama fi'alahu. Dan barang siapa yang merahasiakan pemberiannya, maka berarti ia telah memuliakan kebaikannya. Dan yang ketiga, waman ajjala ma wa'ad faqad hani al-atiyata. Dan barang siapa yang menyegerakan kebaikannya yang ia telah janjikan, berarti ia telah meraih pahala pemberiannya itu. 3 perkara ini harus menjadi perhatian kita dan selalu kita sertakan setiap kita melakukan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Menganggap kecil kebaikan yang kita lakukan adalah berangkat dari kesadaran kita bahwa nilai seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat mulia, sehingga apapun yang kita berikan tidak akan bisa menandingi kemuliaan si mukmin. Dengan pandangan yang semacam demikian, kita menjadi sadar bahwa apapun yang kita berikan kepada seorang mukmin tidak akan bisa menandingi kemuliaannya. Dia adalah sesuatu yang kecil dan kita harus anggap sesuatu tersebut adalah kecil. Dan apabila kita tidak memahami nilai seorang mukmin, maka pemberian kita, sekalipun kecil pemberian kita, kita menganggapnya sesuatu yang sangat besar karena kita
memberi nilai yang salah kepada materi yang kita berikan, kepada santunan yang kita berikan, sehingga sesuatu itu kita anggap besar nilainya. Sementara si mukmin yang memiliki keimanan, kita tidak nilai sama sekali kemuliaan tersebut. Kita abaikan, kita remehkan nilai keimanan yang ada pada seorang mukmin. Ketika seorang membaca sebuah riwayat, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kemuliaan seorang mukmin di sisi Allah jauh lebih besar dari kemuliaan Ka'bah. Tentu Ka'bah sangat mulia, namun kehormatan seorang mukmin di sisi Allah jauh lebih mulia dari Ka'bah. Orang yang menyadari bahwa mukmin adalah sangat mulia di sisi Allah dan sangat terhormat di sisi Allah, dia pasti akan memuliakannya. Dan salah satu dari wujud pemuliaan seorang mukmin adalah tidak memandang santunan apapun yang ia berikan kepadanya adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang besar, namun tetap akan dipandang sebagai sesuatu yang kecil. Dan berikutnya adalah dengan merahasiakan. Ketika kita menyadari kemuliaan seorang mukmin, kita harus jaga kehormatan seorang mukmin, maka kita akan memberikan santunan itu dengan secara rahasia. Paling tidak yang tahu hanya kita yang memberikan dan dia yang menerima. Tidak akan kita pernah bongkar dan tidak pernah akan kita pamerkan, tidak akan pernah kita publikasikan sebagai amal kebaikan. Karena yang demikian bisa jadi akan menjatuhkan kehormatan mukmin yang sedang membutuhkan dan menerima bantuan dari kita tersebut. Demikian juga dengan menyegerakan. Karena boleh jadi ketika kita telah berniat untuk berbuat kebaikan, namun kita tunda, akan ada pikiran lain yang dipengaruhi oleh setan, yang memunculkan kekikiran dalam diri kita, atau pertimbangan-pertimbangan lain, kemudian kita batalkan niatan baik kita tersebut. Ini poin yang harus menjadi perhatian kita. Sekali lagi bahwa Islam menganjurkan kita untuk berderma, memberikan bantuan, memberikan santunan kepada kaum du'afa, kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun Islam tetap menggarisbawahi bahwa santunan itu harus kita berikan kepada mereka dengan tetap menjaga kemuliaan dan kehormatan mereka. Dan itu adalah di antara etika dalam bersedekah, etika dalam memberikan bantuan. Ada sebuah ayat yang menjelaskan bahwa siapa yang berhak mendapatkan pahala dari Allah dari santunan dan sedekah yang ia berikan kepada kaum fakir, kaum miskin dan orang-orang yang membutuhkan adalah apa yang Allah firmankan, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang diinfakkan itu dengan mengungkit-ungkitnya dan tidak menyakiti perasaan orang yang menerimanya, pahala mereka terdapat di sisi Tuhan mereka. Tiada kekhawatiran bagi mereka dan tiada pula mereka bersedih hati. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adan wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindak menyakiti perasaan si penerima. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Demikianlah ayat tersebut ingin mengatakan kepada kita bahwa infak yang kita lakukan jangan sampai diiringi dengan tindakan mengungkit kembali apa yang kita lakukan, baik kepada orang yang kita berikan santunan kepadanya, baik kita ucapkan di hadapan si penerima santunan kita, si penerima sedekah dan bantuan kita, maupun
di belakang mereka dengan bercerita kepada orang-orang lain. Karena boleh jadi apa yang kita sampaikan kepada orang lain tentang jasa kita kepada si mukmin yang sedang membutuhkan, cepat atau lambat akan terdengar olehnya. Dan itu tentunya menjadikan mereka bersedih, mereka merasa terhina, mereka merasa diremehkan. Dan anggap apa yang kita ungkit-ungkitkan dari kebaikan yang kita berikan kepada si fakir, si miskin, si dhaif yang membutuhkan bantuan kita, anggap tidak sampai kepada telinganya. Namun itu artinya kita telah menjatuhkan kehormatan seorang mukmin yang mestinya harus kita muliakan, yang harus kita hormati kemuliaannya. Dan dalam ayat lanjutannya Allah mengingatkan kita kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan, merusak pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan tindak menyakiti. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan ia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ketika kita mengungkit-ungkit sedekah yang telah kita berikan, santunan yang telah kita berikan, seakan kita tidak percaya kepada Allah yang akan mencatat amal kebaikan kita, baik kita lakukan secara terang-terangan maupun secara rahasia. Seakan kita tidak yakin dengan hari pembalasan, bahwa kebaikan akan dipelihara oleh Allah dan kelak akan diberikan pahalanya di hari mahsyar. Seakan kita tidak percaya dengan itu semua. Karenanya kita kemudian melakukannya dengan memamerkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Seakan dengan mereka merekam, dengan mereka mengetahui kebaikan kita tidak akan menguap. Kebaikan kita pasti juga dicatat oleh para malaikat dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Kenapa kita tidak merasa cukup bahwa cukuplah malaikat sebagai pencatat amal kebaikanku? Kenapa kita tidak merasa cukup juga dengan keimanan kita bahwa sekecil apapun yang kita lakukan, serahasia apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti akan dicatat oleh Allah dan kelak akan dibalas. Kembali kepada apa yang ditegaskan oleh Islam. Islam memerintah kita untuk berlaku kebaikan, namun Islam juga memberikan arahan, menetapkan sederetan etika agar santunan dan perbuatan baik yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberi hasil positif bagi si pelaku kebaikan, dan dengan tetap memelihara dan menjaga kehormatan dan kemuliaan si penerima santunan. Karena itulah yang menjadi penentu Islam ingin menegaskan bahwa santunan kita, pemberian kita sekecil apapun harus kita berikan dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus karena mengharap ridha Allah, dan dengan niatan untuk menutup kebutuhan orang-orang yang sedang membutuhkan, bukan dengan niatan untuk menganggap dirinya sebagai lebih unggul dan kemudian menghinakan si penerima kebaikan dari kita. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, bulan santunan, bulan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kita untuk juga bisa berbagi kenikmatan kepada orang-orang yang membutuhkan. Berbagi kenikmatan tidak mengharuskan seorang menjadi kaya raya terlebih dahulu kemudian dia mulai melakukan infak. Karena Islam tidak pernah membatasi nominal infak kita, namun Islam ingin kita menanamkan rasa kepedulian dan mendidik jiwa kita untuk sedikit demi sedikit menghilangkan rasa cinta dunia yang membelenggu jiwa kita. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.
wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.